Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, malam hari ini di dalam kebaktian penghiburan, kami mau dan rindu mendengarkan firman Allah. Firman yang akan membawa kami kepada satu kehidupan yang tepat, sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Kiranya semua keluarga, semua sobat, rekan yang hadir malam hari ini, dari almarhum terkasih, boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan dengarkan bersama. Sehingga meskipun kami bersedih karena ditinggal oleh orang yang kami kasihi, tetapi hati kami tetap bersyukur karena kami tahu kami punya Allah yang menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dalam situasi yang masih berduka, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya ini menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan menguatkan semua kita yang hadir. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian menjadi sesuatu yang begitu menakutkan bagi banyak orang. Karena itu banyak orang jika disuruh memilih, lebih baik dia hidup selamanya di dalam dunia. Ya kan? Kalau disuruh memilih, kita mau orang yang kita kasihi tetap bersama-sama dengan kita. Kita mau orang yang kita kasihi tidak berakhir hidupnya di dalam dunia. Tetapi pada kenyataannya, kematian itu sesuatu yang pasti. Siapapun, tidak ada yang akan tinggal tetap di dalam dunia ini. Itu satu kenyataan. Mau dia orang yang memiliki banyak harta, mau dia orang yang memiliki banyak kemegahan dunia, pasti berakhir dalam kematian. Baik dia orang yang sederhana, pasti berakhir pada kematian. Baik dia orang yang berkekurangan selama hidup, pasti berakhir pada kematian. Dan hari ini kita bersama-sama bersedih karena orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti. Ada yang meninggal ketika dia baru lahir. Ada yang meninggal ketika dia masih kecil. Pada saat remaja, pemuda. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, dalam satu minggu berturut-turut, ada 3 keluarga kami yang meninggal. Yang satu usianya baru 47, yang satu usianya 50, tapi yang cukup mendirikan ada yang usia 3 tahun dipanggil Tuhan. Jadi ternyata kematian itu tidak mengenal usia. Kapanpun dan siapapun, pasti suatu waktu dia pasti dipanggil Tuhan. Banyak orang hari ini yang masih merasa kuat. Saya masih kuat, pasti saya bisa hidup lama. Saudara, siapa yang bisa menjamin kita bisa hidup dalam jangka waktu yang lama? Nggak ada. Karena itu kematian tidak mengenal waktu. Tadi kematian itu pasti. Yang kedua, kematian tidak mengenal siapa orangnya. Mau kaya, miskin, sederhana, pasti juga suatu waktu mati. Dan tidak mengenal waktu. Karena itu saudaraku, ketika kita mengetahui akan kenyataan akan sebuah kematian, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua kita siap menghadapinya? Ada yang siap? Kok ada yang senyum-senyum? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Pertanyaannya, jika suatu waktu atau jika hari ini, jika kita keluar dari tempat ini, kita mengalami kematian, pertanyaannya, kita sudah siap atau enggak? Ada yang siap? Ada nggak yang siap? Nggak ada yang siap. Jadi kalau waktunya tiba, gimana kita pikirnya? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya kenapa orang tidak siap? Karena salah satunya dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Ya. Sibuk cari uang, nggak sibuk untuk mati. Sibuk cari uang, nggak sibuk untuk mati. Matinya jalannya, tidak pernah belajar di jalan mati. Oh gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau beritahu kepada kita semua saudara, bahwa
Ketika kita meninggal dunia, hanya dua jalannya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya kemarin tanya sama keluarga, almarhum Ibu Lailina ini mau dilayani, dimakamkan secara apa? Gitu ya. Karena secara identitas, beliau masih punya identitas keyakinannya yang lama ya. Tetapi keluarga bilang tidak, dia sudah ikut jalan Tuhan. Siapa yang bilang tadi? Kemarin yang bilang siapa ya? Bibi ya? Nggak datang ya? Akhirnya saya siap untuk melayani. Karena tergantung dari keluarga ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena saya diminta untuk melayani, maka hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa setiap orang pasti akan berujung kepada kematian dan kemana kita pergi. Mohon maaf saya harus kasih tahu. Hanya dua tujuannya. Kalau nggak surga satu, yang kedua pasti ke neraka. Coba saudara pikir, kira-kira kalau saya dipanggil hari ini saya kemana? Mau orang percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Ada orang yang berpikir saya mau ke surga karena saya bisa melakukan perbuatan baik yang banyak. Saya bisa ke surga karena saya bisa melakukan kesalehan. Saudara, satu ayat yang pertama yang saya mau bacakan untuk kita semua. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi ternyata segala kesalehan, segala perbuatan baik yang menurut kita itu sudah yang terbaik, itu seperti kain kotor. Artinya, itu pun tidak dapat menyelamatkan manusia. Kan banyak orang yang gitu kan. Saya buat baik, saya buat benar, saya buat hal yang saleh, saya mengasihi orang lain, saya memberikan harta saya kepada orang lain. Tetapi sebenarnya ujung-ujungnya itu berakhir juga kepada kebinasaan. Karena itu hari ini, bagi keluarga dan bagi semua jemaat Tuhan yang hadir, saya mau sampaikan secara singkat bahwa ada jalan untuk menuju ke surga. Kenapa saya ada di tempat ini? Karena ini juga lah yang saya sampaikan kepada almarhum ibu yang terkasih. Nanti di akhir firman Tuhan saya jelaskan. Ada satu jalan untuk ke surga. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12. Yang buah Alkitab kita mau baca sama-sama ya. Sudah dapat, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, kenapa kita mempersiapkan salib menjadi satu pertanda kepergian orang yang kita kasih, Ibu Lailina? Karena apa? Kita percaya tidak ada keselamatan, tidak ada jalan ke surga selain percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan saudara di sini, dikatakan dan keselamatan. Keselamatan itu berbicara tentang surga, berbicara tentang hidup yang kekal di dalam kemuliaan. Keselamatan itu berbicara tentang terlepas dari api kekal. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia yang dimaksud ini siapa? Kalau saudara baca pasal 4 semuanya, pasti ini berbicara tentang Yesus. Petrus sementara menjelaskan bahwa Yesus yang sudah kamu bunuh, Yesus yang sudah kamu salibkan, di dalam Dialah kamu bisa beroleh jalan selamat ke dalam surga. Kenapa orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan dia diselamatkan? Mari kita lihat Roma pasalnya yang kelima. Saudara, ini ayat yang sering sekali saya dan istri sampaikan kepada Ibu Lailina sebelum dia mengakhiri hidup. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5. Tadi kita sudah lihat bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus? Roma 5 ayat 8 sampai 10 jelaskan. Saya bacakan untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10.
Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Coba saudara perhatikan, ayat ini begitu jelas. Kenapa tadi Petrus katakan jalan keselamatan satu-satunya hanya di dalam Kristus? Karena ternyata sangat jelas di sini ya. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya? Memperdamaikan kita dan membenarkan kita oleh karya penyaliban Kristus Yesus. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, itu adalah bukti kasih-Nya. Itu yang membersihkan kita. Kita ini manusia berdosa, saudara. Saya pun manusia berdosa, nggak ada satu orang pun yang benar. Dan manusia yang berdosa pasti berujung kepada kebinasaan. Dengan perbuatan saya, dengan kesalehan saya, dengan kebaikan saya, tidak bisa menyelamatkan. Kalau kita pikir-pikir saudara ya, lebih banyak baik atau buruknya kita ini. Mikir tentang yang jahat aja tentang orang lain, ngomongin orang lain aja, simpan sesuatu di dalam hati tentang orang lain, itu udah dosa. Dan upah dosa Alkitab katakan ialah maut. Upah dosa, berapa dosa itu? Upah dosa ada berapa? Upah dosa berarti ada berapa? Satu dosa saja sudah bisa membuka jalan yang lebar bagi kita masuk ke dalam perapian yang nyala-nyala. Kan tidak dibilang dosa-dosa kan? Upah dosa satu aja. Dengan kebaikan kita nggak bisa bayar. Karena itulah saudara, terima atau tidaknya saudara tentang kebenaran ini, saya harus sampaikan. Dengan tujuan apa? Dikatakan ayat 9, lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka. Jadi untuk saudara diselamatkan, saya sampaikan ini. Saudara, keluarga, atau siapapun tidak percaya, itu sudah menjadi tugas saya. Karena selama hidupnya, beberapa waktu ini, Ibu Lina sudah menyerahkan diri untuk dibimbing. Gitu. Jadi sangat jelas bagian ini menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, ada dua kali saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang terakhir saudaraku, jika kita ingin diselamatkan setelah kita mati, karena suatu waktu kita pasti mati. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Ini ayat terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian. Dan ini akhir dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Roma 10 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang kedua, ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang bisa selamat hanya kalau dia mengaku Kristus sebagai Tuhan dan percaya di dalam hatinya. Hanya ini saudara. Karena apa? Ketika orang percaya kepada Kristus dan mengaku dengan mulut, dia disucikan dengan darah Yesus. Tanggal 15 Januari saudara, saya ditelepon oleh sepupunya almarhum yang Ibu Lailina ya. Saya ditelepon, Ibu Lailina mau didoakan tanggal 15 Januari. Saya ingat sekali itu. Saya langsung bergegas pergi ke rumah. Kita layani. Ada anaknya gitu ya. Waktu itu ada siapa ya? Cindy atau aku? Ada Cindy ya. Tanggal 15 Januari. Saya sendiri dengan istri yang menuntun almarhum untuk mengaku dosanya. Setelah dia mengaku dosanya, dia bersedia untuk menerima Kristus dalam hatinya. Agak merinding sedikit gemetar saya saudara. Karena hari itu begitu membawa sukacita bagi saya pribadi dan bagi orang-orang yang percaya. Saudara, tanggal 15 Januari, disitulah almarhum mengaku bahwa saya manusia berdosa, saya mau bertobat. Kami tuntun satu persatu pengakuan dosanya, dan dia berkata saya mau terima Kristus dalam hidup saya. Saya nggak paksa, keluarga tahu ya. Almarhum sendiri yang telepon. Saya pun nggak pernah berpikir demikian saudara. Tetapi karena pengakuan itulah, saya percaya jika sungguh-sungguh almarhum percaya Kristus, pasti dia sudah di sorga.
Karena saya sendiri yang menuntun, jadi saya bisa berkata demikian. Karena apa? Alkitab bilang, barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya di dalam hatinya. Kita tanya saudara, apakah Ibu Lailina percaya kepada Tuhan Yesus? Dia ungkapkan, ya, dalam kelemahan tubuhnya. Karena itu saya berani berkata, bahwa ketika kesungguhan dalam hatinya keluar iman, maka pasti hari ini sudah berada di dalam kerajaan surga. Nggak perlu orang lain berdoa untuk dia. Kalaupun mau berdoa silahkan. Tapi doa-doa kita bukan itu yang membawa dia ke surga. Yang membawa almarhum ke surga adalah imannya ketika dia mengaku Yesus dari mulutnya. Karena itu hari ini saudaraku, untuk keluarga yang ditinggalkan, relakan kepergian orang tua terkasih. Karena apa? Dia sudah di surga. Yang harus berpikir itu kita hari ini. Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, kemana saya akan pergi? Saya keras berbicara tentang hal ini saudara. Karena saya tidak mau ada satu orang pun binasa. Kalau saudara binasa, bukan salah saya. Kalau saya masuk ke dalam, kalau saudara masuk dalam perapian yang menyala-nyala, bukan salah saya. Karena saya sudah kasih tahu saudara. Saudara punya kekayaan sebanyak apapun, pasti saudara mati. Kalau tanpa Kristus, pasti binasa. Nggak ada orang yang dengan uangnya bisa bayar untuk masuk pintu sorga. Nggak ada saudara. Orang punya jabatan setinggi apapun, kalau dia tidak percaya Kristus, mati juga pasti binasa. Karena itu saya ada di tempat ini hanya untuk mengingatkan kepada kita semua. Pikirkan dari hari ini, kalau besok kamu tidak bernafas lagi, kemana kamu akan pergi? Saya hanya menyampaikan, saudara yang putuskan. Karena itu saya mau katakan bahwa jika seorang mengaku Tuhan Yesus dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, pasti selamat. Itu yang menjadi hal yang terpenting di dalam hidup kita. Saudara bisa punya jabatan, kekayaan, bisa punya segala harta duniawi, tapi semuanya tidak akan berguna untuk sorga. Ada satu orang yang sangat kaya di Afrika, dia dikubur dengan mobilnya. Saudara pernah lihat? Dengan mobil yang antik, saudara. Nanti saudara bisa lihat di Google. Dia dikubur dengan apa? Apakah dia pakai mobil untuk masuk sorga? Tidak, saudara. Mobil tidak berguna di sorga. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kematian itu sesuatu yang pasti. Dan pikirkan, setelah saya dan saudara mati, kemana kita akan pergi. Hanya itu aja pesan saya untuk kita semua. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai engkau binasa. Jangan sampai engkau berada di dalam api yang kekal. Dan yang kedua, untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk Ahun, Afin, dan juga Cindy dan semua keluarga besar, percayalah bahwa orang tua terkasih bersama dengan Kristus. Dia bahagia. Karena apa? Dia menerima Kristus. Hari Sabtu kami kunjungi ke rumah sakit. Memang saya agak enggan mau masuk rumah sakit. Mau masuk pintu kamar itu, ketika saya lihat dari luar, waduh, karena sempat jatuh ya. Tapi saudara, apa yang ketika kami masuk, biasanya kami tawarin untuk berdoa. Tapi hari itu tanpa bersuara, almarhum kunci tangannya dan kasih andai gini, dia mau berdoa meskipun dia nggak bisa lagi mengungkapkan sesuatu hal apapun. Artinya apa? Bagi saya, kerinduannya untuk berdoa adalah satu bukti imannya kepada Kristus yang sudah dia dengar. 2 minggu yang lalu istri saya layani dia dengan Injil, dan terus menerus. Dan percayalah saudara, bahwa orang yang kita kasihi sudah bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Mari saya mengajak kita menyanyikan lagi satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah dalam doa padanya. Saya mengajak kita semua berdiri, kita mau menutup kebaktian penghiburan kita malam hari ini.
Sebelum saudara kembali ke tempat saudara masing-masing, ingatlah selalu berita yang sudah saudara dengar hari ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak tahu kapan waktunya. Pikirkan kemana kita akan pergi setelah kematian. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa diselamatkan. Buat keluarga yang berduka, kiranya kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan terus diberikan, terus dicurahkan dalam hidup keluarga. Pulanglah saudaraku dan terimalah berkat yang daripada Allah. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Pimpinan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus kiranya akan menuntun kita, menghibur kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.